Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Malika. Selamat malam, Malika. Selamat malam, Kak Bayu. Malika, kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Punya waktu tahun lalu. Gimana ceritanya? Jadi awal mula itu sih kesurupannya di tol Cipularang ya. Kamu kesurupan? Iya. Gimana ceritanya? Entah, jadi kayak lagi di perjalanan gitu, tiba-tiba perasaan tuh kayak nggak enak. Terus lagi sama teman-teman tuh bilang, jangan gerak ya, di belakang tuh kayak ada yang ngikutin, kata dia gitu. Terus kan aku refleks langsung kayak maju duduknya, tiba-tiba di situ langsung hilang kesadaran. Waktu kamu hilang kesadaran, kata teman-teman apa yang kamu lakuin? Jadi kayak cuma nangis gitu aja. Nangis, terus disadarin kayak gitu, udah sadar, terus besoknya kayak berkelanjutan lagi. Itu kayak gitu lagi. Sama juga Sama, kejadian? nangis. Di tempat yang berbeda? Tempat yang berbeda. Pernah kayak di dalam mall. Gitu juga? Iya. Oh, berarti kamu cukup sering ya? Cukup sering. Begitu kesurupan, apa sih rasanya? Badan tuh kayak capek semua, pegel-pegel kayak gitu. Ada yang masuk, ada yang apa, dari dada, dari pundak? Dari dada ya, jadi kayak sesak napas, langsung abis itu langsung kayak nangis. Hilang aja? Hilang. Kayak gitu. Waktu nangis kamu nggak tahu apa yang kamu rasain tuh ya? Sempet kayak ngerasain sih kayak masih sadar, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain, untuk nyadarin tuh susah banget. Oh. Kayak gitu, jadi cukup lama waktunya, sampai kayak pingsan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore baru sadar. Lama banget. Iya. Begitu sadar apa rasanya? Capek, terus kayak udah kayak orang ngeblank gitu. Tapi nggak pernah kejadian kayak gitu lagi kan sekarang? Nggak pernah. Mudah-mudahan sih jangan pernah Mudah-mudahan lagi nggak ya. pernah lagi. Baik. Trauma. Malika, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna seseorang karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indra. Silakan. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan? Di sini saya mau menceritakan masalah keluarga ya. Ya, di sini kan saya menikah sama janda Oke. dan mantan suami istri saya ini akhir-akhir ini ngajak balikan sama istri saya. Terus reaksi Anda gimana tuh Mas Indra? Ya marah dan emosi kan. Terus si mantan suami istri saya itu ngancam saya mau saya. Lalu? Iya. Dan terus berapa minggunya gitu saya jatuh sakit. Terus? Sakit itu saya bawa ke rumah sakit dan sedangkan di sana nggak ada penyakitnya sama sekali. Akhirnya Anda kemana? Saya ke orang pintar. Apa katanya? Ada yang bikin. Mantan suami dari istri Mas Indra. Ya nggak terlalu nyebutin kayak gitu ya. Nggak tahu juga sih. Terus apa yang dilakukan di sana? Sembuh? Untuk berapa bulannya sembuh. Tapi habis itu kambuh lagi, sakit lagi. Dikirim lagi? Iya. Dari orang yang sama? Sama. Mas Indra tahu tapi siapa yang ngirim? Ya tau lah. Oke. Terus reaksi Mas Indra setelah tahu gimana? Ya marah juga ya. Terus ya pergi ke orang pintar juga lah. Untuk Minta sesuatu barang buat jaga diri aja. Gitu. apa yang dikasih? Ada jimat 2. Disimpan sampai sekarang? Iya masih ada. Lalu tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas? Saya ingin menanyakan
benar nggak sakit saya ini dari si itu. Kalau terus ada yang di dalam diri saya mau keluarin gitu. Yang dalam diri itu maksudnya apa? Merasa terancam, terganggu, atau saya karena ini sakitnya aja? Merasa kayak ada yang ngikutin saya. Aha. Dan saya kerap melihat apa itu makhluk yang gimana gitu, yang bukan di nalar manusia gitu. Seperti apa? Ada yang perempuan, terus ada yang makhluk merah besar, ada tanduknya itu. Hadir dalam mimpi atau kelihatan wujudnya? Ada yang hadir dalam mimpi, ada yang sengaja bangunin gitu, nampakin diri gitu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan itu bisa berakhir di sini dan kita bisa tahu ya dari mana sebenarnya asal gangguan itu. Kami akan ajak Mas Indra untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indra, dengan tanggal lahir 19 April 1994, sosok yang penuh dengan ketenangan. Apabila sosok Indra diganggu, saya melihat ia mudah sekali terpancing emosinya. Dari apa yang saya lihat, ia menjadi korban dari perbuatan orang lain. Hal ini yang menyebabkan ia langsung melakukan balas dendam kepada orang siapapun itu. Dari yang saya rasakan, sosok Indra mengalami sakit yang misterius. Saya melihat sosok tinggi besar dan berbulu. Apakah Indra mengalami sakit medis atau Indra diguna-guna? Kita akan memecahkan misteri ini malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Indra dengan tanggal lahir 19 bulan 4 1994. Betul? Betul. Indra menikah dengan seorang janda, tapi dia sakit hati karena mantan suami sang istri ngajak sang istri balikan. Lalu kemudian Indra sempat sakit, makanya Indra ke dukun untuk minta pengobatan, diobatin dan juga dikasih jimat untuk jaga diri. Betul. Tapi ya itu, Indra merasa diguna-guna dan juga karena diganggu sosok gaib juga, bentuk yang menyeramkan besar, ada yang merah juga. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk cari tahu sebenarnya siapa yang mengirim ini, siapa yang melakukan ini, dan sekaligus mau melepas dari semua teror yang dialami. Iya. Baik, Mas Indra. Iya. Sakitnya di mana ya, Mas Indra? Di dada, Di dada, lalu kemudian di kepala, kepala. seperti ada hewannya gitu. Hah? Terus di perut. Sebelumnya sudah mencoba cek ke dokter. Sudah 6 Dokter rumah bilang sakit. apaan tuh? Sakit biasa katanya, sakit tipes, kalau enggak asam lambung. Sakit kali ini. Ih, sakit banget Aduh, perutnya. butuh pertolongan medis nih kayaknya. Ada air gak ya? Tahan. Di bagian mana, Mas? Tadi di sini, sekarang pindah ke sini. Sini sakit ya? Aduh, badannya kurus lagi. Ini Mas Indra, ini memang ada sakit beneran. Saya itu orangnya gitu tuh. Suka apa nggak suka diterima ngomongnya terserah deh. Yang penting saya ngomongin apa yang saya lihat gitu. Mas Indra pun sendiri ada sakit sebenarnya, tapi tadinya diguna-guna sama yang namanya. Nah tadinya tuh dia kirim nih, tapi sekarang lama-lama jadi penyakit beneran. Kamu udah pernah cek ke dokter yang ini gak? Maksud saya nggak apa-apa, oke. Kamu udah pernah cek dokter yang bagian dalam? Udah. Internis gitu? Internis maksudnya. Iya, Pernah? udah yang buat spesial juga udah ada. Untuk yang bagian dalam juga udah ada. Ini kamu juga badannya kurus sih. Maksud saya dia lemah gitu loh. Baik. Iya. Gak kayak orang lain gitu gampang capek.
Jadi aku kamu curiga ngeliat sih sebenarnya dengan virus juga. ada gangguan kesehatan juga sebenarnya ya. Sebenarnya tuh ya. Dan itu awalnya Kalau- akibat dari kiriman. Iya, Mistis. jadi awalnya kiriman mistis, tapi jadi Gangguan medis. gangguan medis. Tapi di badannya dia juga masih dihuni makhluk halus. Yang saya bisa bantu di sini hilangin makhluk halusnya, tapi nggak bisa nyembuhin. Secara medis harus Sakit tetap perutnya. ditangani oleh dokter. Iya, karena itu medis ya, medical you have to going to see doctor. Setelah kamu medis, saya akan bantuin bersihin nih, sampai bersih banget nih, sampai turun nih. Tapi kamu janjinya masih tepat, lo harus kamu harus cari dokter internis. Gitu. Ini sekarang kamu rasanya apa? Bagi air dong. Ada minum nggak? Udah dikasih minum kan tadi? Udah dikasih minum ya? Mana ya? Ini hilang. Malika kamu mau nanya nggak? Udah. Ada yang mau ditanyain Malika? Boleh. Mas Rudi, itu sakitnya di perut atau gimana? Seperti nusuk-nusuk? Iya. Coba Kalau lihat yang sakit perutnya kepala. boleh nggak? Tuh. Itu apa ya bekas merah-merah? Saya Mohon maaf ya, tadi. bukannya ini. Oh, emang Boleh dikerok. agak lebih naik nggak? Oh, Perutnya dikerok sampai dikerok loh. Iya. Baik, karena masuk angin. baik aku kasih dua option. If you were him, you're going to see doctor or paranormal. Dokter sih. Ya karena jelas ini ada gangguan medis yang harus ditangani Iya. secara tepat oleh dokter. Mas Indra, Paling nggak saya diobservasi tahu. lah. Saya percaya nih Mas Indra tuh ada makhluk halusnya di belakang. Tapi itu bisa saya atasin. Tapi kalau kamu sampai kerok gitu tuh, Iya. medisnya nggak ketolong, wah saya nggak tahu udah jadi kayak apa dah. Itu dia bisa malah tambah parah dan kita nggak pernah tahu nanti ujungnya kemana. Oh sekarang rasanya apa coba? Sakit banget ya. Dia sakit banget. Ada obat Boleh minta lilin. Lilin. Untuk apa ya? lilinnya agak banyak aja, by 5. Kamu yang sabar ya. Sampai Mas Rudi, dikerok-kerok. Itu hampir tiap hari ya sakitnya kayak gitu. Tunggu sebentar. Mas Rudi katanya tanya Malika, kamu hampir tiap hari ya sakit kayak gitu? Iya. Sebentar ya. tunggu sebentar. Suka tiba-tiba aja datangnya gitu sakitnya. Ini ada selain dari makhluk halus, sebenarnya sakit beneran tuh ada. Kayak gitu. Iya. Kelihatan sih dia kayak nahan sakit banget. Loh. Dimatiin. Loh. Kenapa sih nih jadi aneh gini? Tuh. Wait a minute. Dia baru makan Udah makan lilin. nih, Lin. Mas, Itu bukan dia yang mau lagi sebenarnya. ini dipengaruhi ada makhluk gaibnya ya. Kenapa? Just sit down and calm down. Kamu duduk, kamu Don't panic. tenangin. Just close your eyes and then merem aja, udah diem deh. Makin banyak gerak makin parah loh. Kayak mencium sesuatu dari kamu. Mengendus. Ada apa? Ini kiriman dari Mas. Kirim. Ini kiriman dari Mas itu. Mas kirimin banyak makhluk halus. Malika tuh Kenapa? kan sosok wanita satu-satunya di sini ya. Kalau misalnya ada yang kayak beginian, pasti jadi center of point. Dan diincar sama dia jadinya. Ya, Untuk apa sebenarnya ngeliatin kayak gitu? Iya.
ikut dia. Jangan. Apa dia bilang? Mau ikut aku. Tapi Mas Indra, aduh saya khawatir kesehatan, tapi tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Iya makanya ini maksudnya mau ikut tuh apa ya? Aku pengen dia. Enggak. Apa? Kenapa ingin dia Kenapa? mati? Mas Indra, Aku benci dia. kenapa? Benci? Ada apa emang? Dia bikin sakit hati aku. Malika nggak kenal sama siapa loh. Kamu. Mas Indra. Nggak kenal Mas Indra, nggak kenal Mas Rudi, nggak kenal istrinya Mas Indra yang punya badan ini. Mas Indra bisa dengar saya nggak? Dia dikuasain apa sih nih Roy? Genderuwo, siluman, arwah, sampai- hantu, atau Saya melihatnya sih dia tuh sosok kayak antara genderuwo dan kuntilanak. Jadi percampuran antara genderuwo dan kuntilanak yang menyeramkan sekali. ada genderuwo? Dia tadi bilang suka ngelihat sosok merah besar, itu apa genderuwo apa kuntilanak yang karena beberapa kali juga kamu pernah gambar genderuwo yang bentuknya warna merah gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya paradigma masyarakat ya. Genderuwo itu selalu Berbulu, warnanya bulu, hitam. hitam dan besar. Ada yang besar tapi berwarna-warni seperti coklat, seperti agak merah gitu. Ini ada suara aneh banget ya. Ini suaranya agak-agak aneh. I don't know from. Ini dia pengen Baik, aku minta tolong tanyain dia sekarang mau apa nih. Mas Indra, selamat malam. Siapapun yang ada dalam badan ini bisa dengar saya. Orang ini sakit dan mau sembuh loh. Saya pengen dia. Iya. Iya. Kenapa? Salah dia apa? Dia nggak salah apa-apa, nggak kenal malah. Ini Saya kamu- disuruh orang juga. Kamu buat disuruh dia. Kamu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh kamu datang ke sini? Kamu dikirim sama orang yang namanya betul? Kenapa kamu tanya-tanya? Betul apa enggak? Kenapa kamu tanya-tanya? Saya mau tahu karena saya merasa kamu sudah mengganggu yang ada di sini, termasuk bintang tamu kami, Malika. Siapa yang ganggu? Aku merinding. Kau bisa pergi ya, tinggalin badan ini ya. Tapi dia harus Siapa? Maksudnya Siapa yang harus? anak ini. anak ini, badan ini, kasihan dia nggak salah apa-apa loh. Kamu salah orang kali yang punya badan yang dia aja nggak tahu kenal siapa kamu. Kamu malah kayak begitu. Malika baik dan yang punya badan ini dia juga orang baik. Dan dia malah sakit sampai sekarang. Ini karena kamu yang ngerjain. Aku disuruh juga. Kamu Dia yang disuruh Rudi, bye. Bukan kemauan saya. Tapi saya menjalankan tugasnya. Ini apa Kak Roy? Ini tuh dia. Genderuwo atau- mukanya dia. Jadi tuh gini loh, setengah genderuwo, setengah kuntilanak. Gila ya Roy Kiyoshi totalnya naik meja loh gue. Naik duduk begini. Naik meja. Ini kamu ya? Ini kamu ya? Lihat sini. Lihat sini. Ini kamu. Tuh kamu tuh. Jangan gangguin Malika. Saya respect loh sama kamu karena kamu sakit. Tapi makhluk halusnya kok jadi begini. Total. Dia marah ya, Roy. Kok ada suara kayak gitu? Kamu pergi tinggal di badan ini ya. Badannya kasihan. Orang ini kasihan. Banyak Biar dia teman bahagia sama istrinya. Ya. Aku pun disuruh. Tuh, dia tuh disuruh, bye. Tapi tetap sih harus ke medis. Nggak mau tahu. Iya, biarin dia ke medis ya. Biar dia ke dokter, biar sembuh. Dia harus ikut ke alam aku juga. Iya, kamu harus balik ke alamnya. Tinggalin badan ini, kasihan dia.
Ini harus di cleansing dulu kali Roy biar dia Iya. perlu. Kamu perlu apa untuk cleansing? Bay, saya lihat makhluk ya, Bay. Jadi matanya tuh merah banget. Oh, kayak marah ya Roy. Kayak marah gitu. Terus ada bercak-bercak darah di lehernya gitu loh. And then, Itu yang di badannya Indra. iya. Cewek ya mukanya. Terus ini. Tuh. Lihat deh. Penuh dengan kebencian. Itu serem Saya- banget loh matanya. Butuh air kembang. Air kembang tolong. Air kembang aja atau perlu bubuk suci juga? Bubuk suci dan air kembang. Oke. Sama bubuk suci dan air kembang. Dia suka makan lilin ya. Iya makanya gimana perutnya nggak Iya, sakit sih? jangan-jangan karena perut. Iya makannya jadi yang macam-macam gitu. Makhluk ini yang akhirnya masukin makanan-makanan yang aneh. Cara ngerusaknya jadi gitu. Gila ya. Dikirim, tapi dia juga nggak mau sebenarnya nyakitin si Indra ini. Tapi karena emang ada masternya gitu, ada tuannya, jadi dia nurut. Ini bisa sembuh ya secara mistis dulu. Secara mistis iya, tapi secara medis tidak. Harus ke harus. dokter. Tidak boleh ada excuse. Saya ini nggak punya uang ke dokter. No. Aduh, saya kayak nggak takut ke dokter. Katanya ngomongnya macem-macem. Ya terserah sih ya. Aku cuma life itu kehidupan adalah pilihan lah. Ya, justru Kalau saya jadi kamu ya, si Indra, saya tuh mau berobat ke dokter. ya. Walaupun saya berkecimpung di dunia supernatural udah sekitar almost 16-17 tahun kan. Saya bisa bedain ini yang Ini butuh medis, ini ini- yang setan Iya. gitu. Jadi, Oke. still, you know. Jangan nolak. Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak akan menyakiti kamu. Roy Kiyoshi. Masih ada yang kurang bubuk sucinya. Oh belum tuntas ya. Supaya nggak manipulatif, kita butuh bubuk suci. Karena bisa aja dia seolah-olah udah lepas, Iya, tapi ternyata masih masih ada. ada. Sering banget kejadian udah kayak begini, dipegang tangannya ternyata jadi narik balik gitu. Ya, Ini udah bener-bener lepas. udah. Mas Indra, denger saya nggak? Mas Indra kalau denger saya, kamu bisa nyadar nggak? Ini kamu lagi tiduran di bawah nih, di lantai. Mas Indra, Mas Indra, sudah sadar? nyadar nggak? Mas Indra lagi tiduran di lantai loh. Bisa bangun ya? Bangunin dong, Doni. Mas Indra bisa bangun ya? Dengar saya. Ya dikumpulin tenaganya, bisa tolong bangun. Kita bantu ya, kita bantu berdiri ya. Tolong, Doni. Capek ya? Iya, kasihan capek sih sih? dia. Wah, capek loh. Energinya kayak keambil banget gitu. Ambil banget. Itu lilinnya nggak dimatiin sekalian mas semuanya. Kayaknya apa?
Jadi cara kerjanya gitu ya ngerusaknya. Si makhluk itu buat Mas Indranya ini makan lilin-lilin. Ya iyalah rusak, sakit perutnya, pencernaannya. Iya ya. Dia tuh nggak mungkin nggak ngeh kali ya. Tuh. Mas Indra minum dulu deh, boleh silakan. Biar turunin aja maskernya. Tuh kan, udah banyak lilin nggak nyadar nih dia. Serem juga ya kalau malam-malam didatengin kayak begini ke Mas Indra. Udah sakit perutnya, tiba-tiba mau tidur begini. Mas Indra, saya mau nanya nih jujur nih, kamu ini butuh medis gak sekarang? Kalau butuh medis akan ditindak langsung loh, untuk dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Kalau misalnya terjadi kelewatan sedikit dan bahkan mungkin bahaya, pertolongan pertama nggak top chair. Saya juga Takut ya. Saya juga bertanggung jawab. Iya, ada resikonya takutnya. Iya. Ini Mas Indra gimana? Kuat, Kalau sanggup memang untuk masih lanjut bisa. atau butuh penanganan medis? Ini kalau misalnya kalau nggak kuat begini tiba-tiba langsung. Dipakai lagi maskernya silakan. Gimana Mas Indranya? Masih bisa lanjut. Energinya turun banget loh. Dari level 100 ke 40-an gitu. Itu yang saya lihat. Jauh lebih dari Jauh dari standar. Kamu kalau memang sudah nggak tahan, saya sih itu kan dikerok ya. Aduh, ini ada rumah sakit terdekat gak itu? Ntar kalau misalnya memang kamu udah, ini masih mau dilanjutin nggak? Boleh, Masih sanggup untuk lanjut. masih. Sakitnya masih melintir nih. Iya, sakitnya masih. Dia bilang tadi dia ke orang pintar, ke dukun itu untuk ngobatin sakitnya dan dia dikasih jimat untuk jaga-jaga. Oh wow, boleh saya lihat jimatnya kah? Boleh. Silakan. Tapi yang tadi masuk tuh yang dikirim gitu ya, Ra? Mm-mm. Iya. Jadi Malaikat cuma juga. satu ya Kak Roy? Ya cuma satu ya. Baru muncul satu yang aku lihat sih. Baru. Dia juga Belum. pernah dikirim Roy Iya katanya. Kak Roy, kalau aku gimana masih ada Kirimin apa? sama siapa? Entah Sama-sama ngikut, perempuan. nggak tahu juga. Saya nggak nanya sih. Kamu diapain buncit perutnya? Keluar busa. Dikirim-kirimnya gimana? Efeknya, Maksudnya? sakitnya, Ya, gangguannya. Kepala, tiap hari hampir sakit kepala. Terus udah Tiap gitu hari? Iya. muncul kelabang di Enggak. mulut. Enggak. Tapi sering kayak waktu Mungkin. itu kerasukan gitu. Masih tahan guna-guna kali ya. Kalau ini kan guna-guna santet teluh. Sering masih- sakit kepala sama Sakit sering kepala. kesurupan. Iya, dia sering kesurupan. Tapi yang sekarang udah enggak. Santet guna-guna teluh nih yang bahaya. Mati. Itu yang kirim-kirim Ini ada- barang keluar, silet, Nah. paku. Enggak Ada sampai 3 kayak jenis. Ini mesti tetap guna-guna itu. Tapi masih tetap guna-guna. Karena dia nggak ngeluarin kelabang kan. Enggak, Oke. Artinya masih bisa di sembuhkan. Ini apa? Wah, saya sih ya lepas tangan kalau itu kain kafan. Ini udah lama disimpan. Iya, semenjak sakit itu. Dan untuk jaga-jaga, bener nggak jadi nggak ada gangguan gitu setelah punya barang ini? Iya, pertama itu enak kan. Tapi sekarang nggak ada Sekarang gunanya. nggak ada gunanya kayaknya. Ini nggak biasanya kalau jimat tuh ada yang dimandiin, dikasih bunga, disimpan, disembah, dicium-cium. Iya, Ini ada gitu cara juga? pemakaiannya juga. Cara Bakar. pakainya diapain gimana? Bakar tuh itunya. Dikasih Bakar. kembang sama Bakar minyak. putih-putihnya. Dikasih kembang. Sama minyak. Tek. Di situ aja. Situ aja. Jadi kamu yakin harus langsung dibakar ya? Gak ada excuse yes or no. Saya orangnya gitu. Gak babi bu bebo. Langsung aja gue bakar. Ini ada setan nih yang masuk. Masuk lagi ya hantunya ya.
Ini masuk lagi yang tadi atau yang lain lagi, Roy? Yang lain lagi. Yang dari jimatnya kali ya gini ya? Ini lebih ini kayaknya Roy lebih agresif deh. Iya. Beda Marah sama dia. yang tadi. Saya min. Sini deh kamu lihat deh. Cara dia ngelihat juga matanya. Kayaknya dia marah. Dia kayak reptil ya. Iya. Sejenis siluman reptil gitu. Komodo, kada apa ya? Buaya. Buaya. Atau bukan ular sih tapi ya. Ada di tangannya tuh. Nanyain kamu mau apa di sini? Masnya sakit tuh kasihan ya, sampai kayak begini ya. Dia Saya dipikir-pikir ya nih ya, Bay, pemirsa di rumah. Dipikir-pikir saya gini deh. Ini orang sakit perut. Udah gitu datang ke orang pintar, orang pintar. berharap bisa sembuh. Tapi malah jadi berantakan. Dokter hanya 30-20%, tapi 80%-nya orang pintar atau paranormal. Jadinya nggak teratur, malah muncul makhluk-makhluk gaib. Secara logika, kalau saya sakit, saya harus ke dokter. Ya, atau Sebelumnya, paling nggak kalaupun memang selain dokter butuh pengobatan lain ya pengobatan alternatif kan banyak ya, herbal dan lain-lain justru ya. Maksudnya mendampingi penanganan medis gitu, bukan justru malah penjimat, iya, kedukun. jimat tuh malah ngundang makhluk lain. Coba ini. Malah pakai gini-gini. Ini makhluknya sang dukun kita nggak tahu. Iya betul. Dukunnya kan punya banyak makhluk untuk jaga orang. Iya. Kamu jaga ini ya, kamu jaga gitu ya, jaga ini. Pelajaran buat pemirsa di rumah ya, jangan sampai kalau misalnya kita ngalamin rasa sakit yang aneh, langsung ujuk-ujuk ke sono. Boleh pergi ngecek 1-2 orang supranatural, tapi 3 dan 4 dokter. Ya intinya perbandingannya gitu ya, lebih prioritasin penanganan medis daripada Iya. hal-hal yang lain. Semoga apa yang aku sampaikan ngerti nih, jangan sampai Tapi dia nih, sayang soalnya kan this is my iya, idea. iya insight-nya justru mudah-mudahan ditangkap dengan jelas nih, karena pasti ada jadi impact-nya, pasti ada pengaruhnya buat dia. Dia perlu di cleansing tuh si Roy. Iya, dia perlu di-cleansing. Ini makhluk yang ada di dalam jimatnya ya, Mm-mm. yang disuruh untuk ngejagain dia. Mm-mm. Tapi dia nggak nyerang ya, Enggak sih. Dia mau banget. cuma Ngeliatin. emang ngegrogotin badannya aja. Kasihan badannya nih. Saya minta menyan dong yang udah dibakar. Kamu pergi dari sini setelah saya kasih sesuatu ya. Saya biasanya nggak suka kasih gitu kalau makhluk halus. Nggak suka, because I don't believe it. Aku nggak percaya dengan janji-janji. Kamu bisa kembali ya. Kamu keluar dari badan ini ya. Kamu tinggalin badan ini ya. Tinggalin badannya, kasihan. Keluar ya. Keluar ya. Keluar. Keluar semuanya. Kasihan anak ini. Jin, Mbah Eyang ini semua kamu keluar. Kasihan anak ini sakit. Dengarkan saya. Keluar. 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 Keluar.
Yuk, Mas Indra, silakan. Saya butuh bantuan untuk naik. Tolong bantuin Malika kursinya. Kalau misalnya ada Loh. kita darah. Oh iya, bagus dong, udah keluar semua silumannya. Aduh. Mas Indra, segera ya habis ini ke dokter ya. Ya. Boleh minta minum nggak sama tisu kering? Tapi dia nggak bakal balik lagi Kak Roy. Nggak bakal baik lagi, jimatnya udah dihancurin. Muntah darah lo Tapi itu keluar berarti ya. udah keluar. Tuh. Ini pengaruh jimat-jimatnya. Tapi saya sudah bersihin, akhirnya keluar semua. Mas Indra harus tangani juga secara medis ya. Secara mistis ini udah lepas kiriman dari yang namanya tadi tuh mantan suami dari istrinya itu udah bener-bener hilang, pergi. Ya terus juga yang dijimat pengaruhnya juga udah lepas, udah hilang, dibakar. Iya. Tapi secara kesehatan Gue Mas Indra tetap ini nggak mau tahu, aku mau push kamu ke dokter. silakan dipakai masker deh. Terus kamu lihat Malika tadi kamu nggak sadar mungkin. Ada yang kamu rasain nggak? Ada yang mau sampaikan ke Malika? Nggak ada. Malika, Iya. ada yang mau sampaikan buat si Mas Indra? Cepet berobat ke dokter. Iya, iya kan? Kasihan, Iya kan? badannya udah kurus banget nih. Aku ada punya, ini terakhir banget. Aku punya klien, dia masih ini ibu-ibunya masih baby, masih muda punya baby. Kemudian dia selalu datang ke Roy. Lalu Roy bilang gini, Ci, kayaknya lo harus ke rumah sakit deh, babynya udah nggak kuat nih gitu. Tapi ini kayaknya kena setan deh, sawan. Enggak, lo harus pergi cepetan. Besoknya dia nggak pergi, datang lagi seminggu lagi dong. Terus udah gitu, kok belum sembuh-sembuh? Please Ci, lo ke dokter. Tahu nggak? What happened next? In the next month, gone, meninggal dunia. Terlambat jadinya ya. Aku percaya supernatural, tetapi ada medis juga. Iya. Dan Roy punya kemampuan untuk melihat juga nih Iya. apa yang bisa terjadi. And then dia regret, aduh kenapa saya nggak dengerin si Roy gitu. Udah telat lagi. Iya. You got my point. Iya. Udah 2 kali 3 kali aku peringatin. Dia percaya bahwa ini setan, bayi gua kena setan. Sampai panas demam 40 derajat. Oke Mas Indra, mungkin bisa dipahami ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, dan bahagia terus bersama keluarganya. Iya. Paham ya tadi ya? Iya. Takutnya ini lupa. Jangan dendam loh, malah ngirim balik ke orang itu. Ya udahlah Mas, nggak ada ujungnya nanti. Iya. Ya, terima kasih Mas Indra, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam, ini dibawa aja. Iya. Terima kasih. Dalam hidup, kita diajarkan untuk memiliki kesabaran. Berusahalah selalu sabar apabila disakiti oleh orang lain dan jangan membalasnya. Wanita yang mengaku memiliki ilmu pengasihan untuk memperdaya orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ica. Silakan. Selamat malam Ica. Selamat malam. Apa yang mau Ica ceritakan? Saya mau cerita kalau misalkan saya ini pemandu karaoke. Saya pekerja malam gitu. Terus selama saya bekerja di situ, selama setahun saya nggak ada sama sekali reaksinya, nggak ada sama sekali penghasilannya, cuma ya sedikit aja.
Tapi ngelihat teman-teman saya semuanya yang padahal mukanya nggak secantik kayak apa, tapi kok dia bisa dapat tamu yang banyak. Terus akhirnya saya nanya sama teman saya, kalau misalkan dapat tamu banyak kayak gitu kayak gimana? Kata dia, gue ke orang pinter nih, lo mau nggak? Terus akhirnya saya bilang, mau dong, anterin gue dong ke sana. Akhirnya saya datang ke sana, terus saya nemuin orang pintar itu. Kata orang pintar itu, oke. Akhirnya semalaman saya di sana, saya sama orang pintarnya dibilang, sebelum kamu memakai susuk ini, saya kan pakai susuk itu. Oh, orang pintar tuh pasang susuk. Iya, pasang susuk. Supaya sama seperti teman-teman, Iya. ada banyak pelanggan. Iya, benar. Terus saya disuruh bulat sama dia selama semalam. Terus akhirnya paginya saya pergi bersiap-siap gitu kan ke rumah. Terus malam itu saya kerja lagi. Nah, Di situ mulai ada reaksinya. Rame banget. Tamu-tamu saya banyak dan tamu teman saya pun sampai datang ke saya juga. Cuman selama saya pakai susuk itu, saya jadi emosional gitu. Terus setiap orang yang saya benci, saya kesel gitu sama perempuan, saya sampai nyelakain itu orang. nyelakainnya gimana? Sampai ya entah kenapa saya emosional gitu. Saya benci banget sama wanita. Saya nggak suka sama yang wanita. Dia secantik apapun saya nggak suka. Ya jadinya di situ saya nggak bisa kendaliin. Terus nemu wanita lain, dia benci sama saya. Terus akhirnya dia sakit besokan harinya. Jadi setiap benci sama orang, kamu nggak suka, ada reaksi dari mereka? Iya, ada reaksi dari Sakit? mereka. Sakit besokannya. Mundur lagi ke belakang, waktu di dukun, waktu di orang pintar itu, yang Mbak Ica, Iya. itu dilakukan di mana? Di kamar, di tempat ritual, di tempat umum, di kali, di belakang? Kamar gitu, kayak di ruangan gitu, suatu ruangan. Saya di situ dipakein susuknya, saya nggak berasa apa-apa. Saya udah pagi-pagi udah dan saya langsung pergi, dan besokan di hari itu juga saya dapat tamu banyak banget. Tujuan datang ke sini untuk apa? Saya mau ngelepasin semuanya. Loh, kenapa? Saya nggak mau jadi emosional gitu, karena ya saya nggak mau nyelakain siapapun juga. Saya nggak suka nyelakain orang. Akhirnya ya udah, saya mau ngelepas sama Kak Roy. Saya takut terjadi sama keluarga saya. Ya, kami percaya Mbak Ica punya tujuan baik datang ke sini ya. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai. Malam hari ini bisa lepas semua susuknya dan gak ada emosional lagi kalau ketemu orang lain. Kami akan ajak Mbak Ica untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ica mendiami rumah dengan nomor 26 dengan tanggal lahir 18 Juli 1999. Sosok yang pekerja keras, tapi saya melihat adanya sesuatu yang aneh terjadi di dalam diri Ica yang berterus-terusan. Saya melihat adanya ketakutan yang dirasakan Ica yang membuat perasaannya kacau, dan saya melihat ia memiliki sesuatu di tubuhnya dan saat ini belum keluar. Saya melihat Ica di dalamnya ada perempuan cantik. Kemungkinan ini adalah kuntilanak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ica dengan tanggal lahir 18 bulan 7 1999 dan nomor rumah 26. Ica adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke. Pemandu Pekerjaannya, dia merasa banyak saingan, tapi dia merasa tidak pernah berhasil mendapatkan pelanggan.
Makanya dia datang ke orang pintar, memasang susuk di sana. Ritual yang dilakukan melakukan di sebuah ruangan, dan pagi harinya dia kembali ke rumah dan ternyata malam hari itu berhasil banyak pelanggan yang datang. Tapi secara psikologis Ica merasa lebih emosional. Setiap ketemu perempuan bawaannya marah, kesel, dan saat kesel perempuan itu biasa jadi sakit. Makanya merasa ini cukup mengganggu, datang ke Menembus Mata Batin. Tapi tunggu Bay sebentar, mohon maaf ya dipotong. Kenapa? Ica ini kok kalau lihat dari matanya, lihat bintang tamu kita hari ini aneh ya. Iya, kayak nggak suka sama kamu deh, Malika. Orang Kayak nggak ngerasa kenal ya? ya, iya. Dari tadi soalnya aku ngeliatin. nggak tahu ini perasaan aku aja atau kamu juga Iya, ngerasa juga. ngerasa. Saya ngerasa cara memandang dia siapa Ica, Mbak Ica ini kayak Nggak suka. nggak suka gitu. Apakah memang mungkin ya, karena kan ya saya tahu lah pemandu lagi gadis pemandu lagu biasanya kan memang harus saingan senggol-senggolan. Who's the pretty one, apa yang Oh, paling iya. cantik ini segala Saingan. macam. Itu kan itu harus ditonjolkan gitu. Nah mungkin nih kalau asumsi saya supaya saya tidak salah, dia sudah menaruh standarisasi gitu loh. Tidak ada yang boleh di atas gue. Oh, oke. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ada di bawah gue gitu, junior. Dia nggak mau ada saingan. Biasanya aku nggak tahu tentang L sih, tapi aku tidak tahu tentang pemandu lagu. Namun satu pekerjaan malam seperti ini biasanya senggol-senggolan gitu loh, karena banyak bookingannya yang sana kita nggak dapat bookingan. Gitu. Nah, ini tertanam nih di dirinya Ica. Begitu ngeliat ini, seolah-olah Ini adalah saingannya. Saingannya. Dan merasa terganggu, tidak merasa nyaman. terganggu, nggak nyaman. Kok dia mirip itu ya, gitu. Dan merasa terganggu, nggak nyaman. Dia mungkin lebih cantik atau apa. Jadi reflection mirror gitu loh. Iya. Ya. Iya, Bayu iya, ngerti kan ngerti maksudnya? sih, kebayang. Jadi dia ngerasa insecure aja. Heh, ngeliat. kamu jangan melihat-lihat saya. Mbak Ica jangan emosi. Ini nggak ada hubungannya sama hidup Mbak Ica. Malika nih nggak ada kepentingan apa-apa loh di sini. Saya tidak suka dengan dia. Iya, Mbak Ica. Saya lebih cantik dari di mana-mana. Iya kan, saya percaya itu. Mbak Ica boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi ya Mbak? Dia harus pergi. Nggak bisa, dia bintang tamu di sini. Saya nggak suka ada dia di sini. Iya, Ngapain dia di sini? iya nggak bisa, kita nggak bisa. Saya lebih cantik dari dia. Ya silakan Mbak Ica boleh duduk lagi ya. Mbak Ica boleh duduk lagi untuk tenang ya, kita lanjutkan ya. Jangan emosional kayak gitu. Dia juga bilang sih tadi kalau ketemu sama perempuan lain, Ica ini jadi emosional dan marah-marah. Dan saat dia marah kesal sama orang itu biasa jadi sakit, Roy. Maaf. Mbak Ica kendaliin dirinya ya. Saya menyerap saya menyerap energinya Ica gede banget. Jadi saya ngerasa dia punya energinya gede banget. Walaupun terlihat mungil, namun besar kekuatannya di dalam tubuhnya si Mbak Ica. Karena ada susuk. Karena ada susuk dan Jadi dia punya jadi rasa ritual-ritual percaya diri yang besar. aneh seperti itu. Biasanya kalau wait a minute. Ini kejadiannya udah lama ya pasang susuknya? Iya, sudah lama. Setahun, 2 tahun. Setahun. Karena saya kerja di sana sudah setahun. Tapi saya masih penasaran deh, kenapa sih kamu gak suka sama Malika, Mbak Ica? Saya bingung, maksud saya sama perempuan gitu kan ya, maksudnya kasih Karena saling saya support. lebih cantik dari dia. What? I don't know, I don't think so, I don't know. Oke, gini. Kalau kamu ngerasa paling cantik di ini, kamu coba berani buka nggak topeng kamu? Saya berani buka. Coba lihat. Karena saya lebih cantik dari dia. Cantik kan saya? Sabar ya Mbak. Gak usah ketawa kamu ya. Silakan dipakai lagi. Iya Mbak Ica cantik kok. Tapi saya yang pakai susuk. Emang kenapa pakai susu? Ya kalau pasang susuk kan berarti nggak percaya diri.
Secantik-cantiknya wanita kalau nggak percaya diri ya jadi nggak cantik dong. Saya percaya kok sama diri saya, orang saya cantik daripada dia. Ya oke. Ini dia emosional kayak begini karena memang pengaruh susuknya ya Roy? Enggak, ini pengaruh dari ini. Kebiasaan dari gini. Ini satu habit. Dimana ketika kita sudah lama di sana, di satu pekerjaan, ngerasa udah senior, itu akan diaplikasikan ke semuanya, hal bisnis, hal apapun. Misalnya kayak udah senior, gue merasa senior gitu. Gue merasa lebih cantik. Nah ini ke bawah-bawah nih, di luar dari klub nih, di luar dari kerjaan, dia masih ngerasa bahwa dia itu memang diva. Oh jadi punya rasa superior. Nggak boleh ngalahin siapapun. Ya. Ini tiba-tiba kayak gini kamu tadi ngeliat? Saya tiba-tiba lihat dia turun pingsan. Boleh dibangunkan? Baca. 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 Dia nangis ya. Bisa bangun Dia kok nggak? pingsan ya? Tolong bantu bangun. Nah, kalau lihat dari itunya sih nggak apa-apa. Ya kok tiba-tiba nyinden gitu ya Roy? Iya. Kerasukan Coba deh kamu semua sama perempuan coba pegang punggungnya dan baik-baikin dia. pundaknya. Kasih support, kasih energi baik. Jauh-jauh kau! Jauh-jauh! Fuck man. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Beneran? Dia nggak suka banget sama aku. Ya ampun, kakinya berdarah. Ya ampun. Roy ini keluar. Ya dia berdarah dari... What? Oh my lord. Keluar dari... Ma'am, saya minta tisu boleh gak? Apa itu? Apa ya? Tanah. Tisu basah, Tanah tisu basah. Dari atas. Maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Duh, Kenapa, Bay? jijik. Jijik kenapa? Itu kan darah kotor. Ya ampun, sampai ke sini loh. Saya nggak tahu kalau ini kamu sama perempuan berani. Nah, tetap aja lah. Kalau saya yang megang nggak sopan. Ini tapi itu darah kotor. Kamu pakai glove. Oh ya, ini the glove.
Saya takut nggak sopan. Ya. Mau dilapin Iya. ke Roy. Sampai kaki tuh tadi dia netes. Saya bukannya apa-apa, saya kan laki-laki, dia perempuan, saya nggak Kok ada gerak-gerak gitu ya? Tuh. ada yang mau masuk. Saya ngerasa ada yang Siapapun yang mau masuk ke studio ini, makhluk halus siapapun, datang loh. Dia kerasukan apa nih? Berarti memang sudah dari awal makhluk halus, makhluk gaibnya itu mencuri darah dari datang bulannya dia. Awas belatung dia Malika. Dia udah sadar. Kok saya nggak yakin ya? Kita coba bangun ya. Bangunin terus biar nggak malu, maksudnya biar lebih sopan. Kita tutupin. Ya, saya butuh bantuan diangkat ya, Om Don. Tegak sini, kamu mau nanya apa? Selamat malam. Kamu yang udah lama ikut badan ini ya? Kamu ditanam di badan ini? Sakit. Kasihan anak ini ya. Sebelah. Iya. Udah lepas belum sih dia? Tadi Siapa ngomong namanya? Lupa. Ica. Ica. Minum. Mbak Ica. Tadi kamu usir keluar ya? Mbak Ica. Ica. Aduh, banget. Aku kena ini. Mbak Ica. Baik, Cak. Ini Mbak Ica minum dulu ya. Satu hal lagi yang ingin saya pertegas, ini tadi tuh bukan darah datang bulan, tapi sang makhluk gaib itu menyedot darahnya dari badan-badannya semua sampai keluar di perut juga. Tuh, Oh jadi darah yang lain. lihat deh. Masa bisa ini tolong. Kamu tahu apa sih? Jadi gitu sih, benar nggak ya? Jadi dia badannya justru dikuasain sama nggak tahu Iya. ada makhluk gaib Iya. dari susuknya. Iya. Dan darah itu diambil Iya. sama si makhluk itu. Satu hal lagi yang saya baca, dia kesini agak bete. Dia Nggak suka ke ngeliat situ Malika? kayak punya rasa. Apa itu bahasanya? Baik sini baik. Mbak Ica, kamu udah sadar ya, Mbak Ica? Kamu tuh sebenarnya mau apa, Mbak Ica? Datang kemari tuh mau lepas. Iya. Kalau lepas, itu harus lepas kerjaannya. Iya. Nanti susuknya, kalau susuknya itu harus dihilangin gampang. Tapi kalau misalnya naluri kamu birahi,
itu juga akan bahaya. Kamu lihat ke Bayu kayaknya kamu suka ya. Iya. Oh no, why? Baica udah dengar saya, dengar kami. Saya dengar. Saya dengar kamu. It's you. Baica boleh duduk lagi. Saya akan duduk. Saya akan duduk kalau kamu duduk sama saya. Ah, ya kursinya kecil. Kita Oh, duduk enggak. ya. Kita duduk berdua. Saya minta Baica untuk duduk ya. Oke. Ini kalau bini gue nonton gimana? Katanya Baica, kamu mau duduk. Duduk Ayo bersama. dong duduk. Kasih penjelasan ke dia. Dia cuma bisa denger sama kamu doang nih. what? Aduh. Kita berdua. Kamu. Jangan ganggu dia ya, jangan ganggu dia ya. Bawa minum aja ke Ica. Ica, Ica mau kamu minum. maunya apa? Ica Ke minum Bayu. dulu ya. Saya nggak mau minum. Mau makan? Saya nggak mau makan. Saya mau dia pergi dari sini. Enggak, kami yang berhak menentukan siapa yang pergi dan datang dari sini, datang ke sini. Ya, Mau bujukin. Ica kalau dengar saya, ini Ica umurnya masih muda loh. Ica suka Bayu ya? Iya, saya suka. Saya Tapi suka kok nggak banget. ada eye contact-nya? Saya suka dia. Iya, Kamu yuk. Baica kami berusaha untuk bantu Baica supaya punya kehidupan yang lebih baik tanpa menggunakan hal mistis, apalagi mendapatkan tujuan kebahagiaan dengan menggunakan susuk. Itu kan jadi tujuan yang Baica sebenarnya datang ke sini supaya lepas susuk, gangguan-gangguan gaib tidak emosional kan? Iya. Ya, kami berusaha untuk membantu Baica loh. Ya, jadi Baica jangan justru malah Saya bikin minta kacauan tolong. di sini. Kamu Perlu. bawa sesuatu nggak? Bawa jimat atau apa? Oh, saya bawa. Bawa jimat. Bawa. Dia bawa jimat. Saya bawa. Ke istri nonton. Lucu. Bisa diambil jimatnya. Oh, bisa? Bisa saya ambil? Oke, silakan diambil ya. Oke. Nggak perlu dianterin ya, ambil sendiri ya. Oke. Oh, that's it. Basah. Iya, Gitu. iya. What do you feel? Shock Shock. and kaget sih. Turn on. No, I can manage. Tapi dia kayak gitu tuh karena punya susuk ya. Jadi emang sikapnya tuh yang kayak menggoda, Mengajak. mau memikat, ngajak, manggil gitu. Tapi saya punya firasat ada partisipan juga nanti akan melakukan hal sama ke kamu deh. Me? Kenapa aku? Ya mungkin. Mungkin. Iya, mungkin. Semoga jangan ya. Kalau iya gimana? Ya, serem juga ya. Takut lah. Kemarin ditabok
you. Di sini diludahin gue rasa. Aduh. Selamat malam Mbak Ica, udah datang lagi. Bawa apa nih jimatnya? Ini saya bawa ini. Ini buat pemikat. Jadi setiap kerja Mbak Ica pakai ini? Iya. Dan emang langsung ramai pelanggannya? Iya, langsung ramai. Saya bawa ini, terus tamu-tamunya teman saya semua datang ke saya. Mbak Ica, saya dan Roy kami nggak menganggap pekerjaan yang Mbak Ica ya benar atau salah, itu terserah penilaian yang Mbak Ica ya. Cuman kalau menggunakan gini-gini justru yang buat Mbak Ica jadi salah langkah loh. Salah ambil keputusan dan bisa membahayakan diri sendiri. Coba Bay, saya pengen lihat jimatnya. Ini kalau ini nggak apa-apa kok, nggak usah pakai gloves. Saya pegang nggak apa ya? Boleh saya pegang ya? Berarti ini susuknya ya Kak Bayu? Iya, ini bukan sih kayak jimatnya gitu. Oh, susuknya dimasukin di badannya dia. kayaknya. Sebenarnya rantai biasa sih. Kamu nggak ngeliat dan nggak ngerasain ada energi apa-apa dari situ? Enggak sih. Ini diberikan oleh sang dukun. Ya. Enggak ada ya. Saya ada dua kemungkinan. Kamu sudah lama tidak mengunjungi dukunnya, atau memang ini memang tidak powerful sama sekali. Saya ke sana mau ngelepasin susuknya. Cuman sayangnya aja orang pintarnya itu udah meninggal. Oh, Jadi saya datang ke sini buat ngelepasin semuanya sama Kak Roy. kamu ngeliat ada susuknya ya? Ada susuknya sih sebenarnya di wajah, di pipi, di pelipis. Namun yang untuk ini saya tidak menganggap ini jimat. Ini kayak rantai biasa yang tidak ada artinya. Tapi kalau misalnya kamu berasa menggunakan itu ya bisa laris pelanggan, ya sudah, saya mau bilang apa? Kalau susuknya gimana? Baik. Saya minta baskom yang gede dan isi garam semua yang banyak. Kak Roy, jadi susuknya nggak cuma di satu tempat aja? Ada banyak di daerah intimnya juga ya? Di muka, pelipis juga. Masih gimana sama Bayu? Masih ada binar-binar. Ya, seperti itu. Mbak Ica, apapun yang dirasain mohon dikendaliin ya, dilawan ya. Jangan sampai nanti justru malah Mbak Ica dikendaliin sama energi-energi negatif dari susuknya. Saya juga akan mencoba berdoa nih. Nanti aku sembahyang mau keluarin apa yang bisa aku keluarin dari kamu. Semoga kamu jauh lebih baik lagi. Oke. Mbak Ica umurnya berapa sih kalau saya boleh tahu? Saya 18 tahun. Itu udah setahun jadi pemandu lagu, Ladies Companion. Ya, sudah. Karena apa memilih pekerjaan ini? Karena saya broken home. Hah? Karena Broken saya, home? Ya. Jadi Mbak Ica perlu apa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Iya. Dan ini yang dipilih. Iya. Tapi kan banyak pekerjaan lain ya. Iya, karena Mbak Ica cantik loh. Ya, banyak. Banyak pekerjaan lain sebenarnya yang bisa dipilih. Dan masih muda juga. Masih muda. Masih bisa belajar banyak hal. Iya.
Kamu perlu apa lagi, Roy? Udah situ aja. Oke. Tadi Mbak Ica, kamu nggak nyadar di lantai ngapain? Saya nggak nyadar sama sekali. Kamu masih lihat dia? Masih nggak suka. Iya, Jadi, Sama ngeliat semua perempuan kayak gitu ya? kan saingannya. Biasa kalau udah ngumpulnya 10 wanita gitu, ladies companion atau pemandu lagu, mereka selalu pasti punya ini sendiri-sendiri gitu. Misalnya 10 dijejer, mereka punya satu daerah Kebanggaan. teritori. Hah? Kebanggaan sendiri. Kebanggaan sendiri, teritori yang nggak boleh diganggu gugat, terus dia harus yang paling cantik sendiri. Mbak Ica, saya mau tahu deh, waktu melakukan ritual dan itu di tempat orang pintar, itu nyadar nggak? saya pertamanya nyadar datang ke sana. Cuma pas udah dari saya ganti baju itu, saya buka lepas semuanya, saya udah nggak nyadar sama sekali. Di ruangan itu sendiri? Saya sendiri. Teman saya cuma nganterin sampai depan doang dan udah akhirnya dia pulang. Dukunnya ada di ruangan itu nggak? Iya, di ruangan itu. Dukun cabul ya. Bisa. Mbak Ica kebayang menjalani profesi ini sampai berapa tahun? Kebayangnya, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan? Saya Nggak tahu. nggak tahu. Tapi masih nyaman sama pekerjaan ini? Enggak sih, saya udah mau keluar. Nanti saya bersihin juga sama ini. Ya, saya bersihin semuanya dan jangan lagi ke dunia malam. Ya, Ya, Kak Roy, kalau yang makhluk halus itu berupa apa? saya ngerasa tuh berupa perempuan, rambutnya panjang, putih, Kayak kuntilanak gitu ya? iya gitu. Untung Malika bukan tipe orang yang pendendam atau gampang tersulut ya. Iya. Kamu ada yang mau ditanyain nggak ke dia? Tahu tempat dukun itu dari mana? dari teman. Dari teman. Diantarin Temannya teman juga pasang atau Iya, pasang. Pasang juga? temannya pasang juga? Iya, Di sini ada 2 telur. Saya akan bersihin dulu. Boleh saya lepas ya clip on-nya? Teleponnya lepas deh. Ini juga dilepas deh. Bawa keluar take out semuanya. Dikeluarin semua. Ini jaketnya. Bagus. That's mine. I know. Kau aku lihat story kau tadi. Nih. Atau itu dia pakai jaket aja dimandiin? Hah? Jangan. Jangan dong. Saya berharapnya kan bisa balikin kamu ke tempat yang lebih baik ya. Ini kamu ambil susuknya ya. Iya. Maskernya saya buka ya, biar nanti kita blur kok. Saya lihat vision. Ada namanya yang gak suka sama kamu. Apakah itu betul? iya betul. Ada perempuan bernama mengirimi magic guna-guna. Rambutnya sepinggang. Betul? Itu yang saya rasakan. Emang dia nggak suka sama kamu ya? Iya,
setelah saya pakai susuk ini, karena tamu-tamunya dia, Tuh, itu kamu tuh. Kotor badan kamu. darah. Kamu udah, aduh, misalnya. Isinya darah loh. Isinya darah ya? Saya ambil minyak angin dulu ya sebentar. Itu ininya ya. Ya, maaf. Minum. Minum. Buang, Keluarin buang, sana. ludahin. Keluarin lagi, minum. Kita bersihin lagi ya. Kamu nggak apa-apa? Minum. Minta tisu. Ada di sini ya. Kumpul. Sekarang ada di sini. Kamu udah nggak apa-apa? Tolong dilapin deh. Dia udah kembali Masih ada normal. yang bisa diambil nggak, Ra? Apa? Mau ada lagi? Lehernya. Iya. Itu jahat banget kirim guna-guna buat Dia ngirim-ngirim ini ke dia. Heeh. Guna-gunanya biar dia apa, Kak Roy? Guna-gunanya biar dia cepet mati. Dia nggak suka saingannya soalnya. Kita berdiriin yuk. Yuk, kamu berdiri bisa? Tolong bangunin. Rasanya apa sekarang? Ambil air lagi deh, minum. Ini gini, kamu minum sebagian. Op, minum. Minum. Oke? Nih, ini minum lagi. Terus kamu kumur-kumur buang. Masukin sini. Dicuci lagi mukanya, dibasuh lagi. Basuh lagi. Kamu udah gak apa-apa kan? Bagus. Saya bangga sama kamu. Tadi ada yang jatuh, apa ya, keretak? Apa itu? Gimana perasaannya sekarang? Lebih baik, Kak. Perasaannya gimana? Udah lebih baik. Terus, ya, saya tadi lihat kakak itu udah nggak terlalu ini, Bye-bye. Nggak kesel lagi. udah nggak terlalu kesel. Pegang deh. Ini saya pasangin ya. Ini udah diambil. Dia bersih. Roy, look. Tuh, Astaga. ada apa tuh? Apa jarum. darah jarum? Nih, Ada jarum. jarumnya loh. Nah, Jarumnya. nah. Nih, Nah, dari badannya dia, Roy. iya.
Tapi udah keluar semua artinya. Udah ya? keluar semua, udah muntah tuh. Sampai ada darah-darahnya. Sampai ada jarum-jarumnya keluar. Sampai ditenggelamin di dalam air garam. Ya, saya hanya bisa membantu sebatas itu saja. Karena saya jembatan dan manusia normal yang mempunyai kelebihan. Tapi sepenuhnya Mbak Ica yang nentuin hidup kamu, kerjaan kamu sama yang di atas gimana imannya, itu semua urusannya Ica. Ya, kita bertiga tidak menjudge satu profesi dan tidak menyudutkan apapun. Itu aja. Cuma saya berharap Mbak Ica itu bisa lebih settle lagi dalam ekonomi. Ya mudah-mudahan keadaannya jauh lebih baik ya ke depannya ya. Jangan pernah menggunakan jimat susuk lagi. Justru akan membawa dan mengundang makhluk-makhluk gaib, hal-hal mistis lainnya. Sama Malika udah nggak ini kan ya? Ya, boleh salaman nggak? Saya mau. Malika baik loh. Ya. Udah dikasarin gitu. Nggak boleh benci soalnya. Ya, Kalau udah dikasarin cowok Ya, tetap bisa gitu. iya. Ica, terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dia belum meninggalkan studio, Roy. Silakan. Kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Bawa semuanya. Apapun kesalahan yang telah kita lakukan, jadikan sebagai pelajaran agar kita tidak mengulanginya kembali. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Indra dan Ica. Indra karena sakit hati telah dikirimi guna-guna, justru dia mempunyai jimat. Dan jimat yang tadinya untuk menjaganya, kata si dukun, justru malah mencelakainya. Lalu kemudian Ica, seorang pemandu lagu di tempat karaoke, karena persaingan akhirnya menggunakan susuk. Dan akhirnya susuknya itulah yang mengundang makhluk-makhluk gaib di dalam badannya Ica sendiri. Malam hari ini Roy Kiyoshi melakukan cleansing, dan dari telur yang diusap di badannya Ica ada darah dan juga jarum. Gimana Roy, tanggapan kamu bisa ini dari badannya dia gara-gara susuknya ya? Iya, saya yakin ini gara-gara dari pesaing kompetitornya dari si... Oh, jadi ini kiriman. Saya melihat nama sebuah nama di kepala. Kemudian saya membawasakan telur terus tiba-tiba muncul nama. Mungkin iya memang di dalam dunia malam seperti itu memang persaingannya ketat kali ya. Harus senggol-senggolan, harus siapa yang lebih muda, siapa yang harus lebih ini. Jadi saya lihat ini adalah dia dikirimin supaya dia ambruk. Oh, oke. Tadi gimana juga kamu ngeliat kan perbedaan antara matanya dia tuh masih dipengaruhi. Berubah Cium setelah kamu ini keluar. gitu. Iya. Pas satu ini udah beda gitu. Itu aja sih yang bisa aku tangkap. Tanggapan kamu gimana Malika? Mana yang lebih menyeramkan, Indra atau Ica? Indra sih. Indra kenapa? Iya. Kasihan aja lihat badannya udah kurus gitu. Iya. Kelihatan ada gangguan medis juga ya. Iya, kayak udah gara-gara sakit mistis. parah banget. Ya mudah-mudahan setelah malam hari ini dua-duanya kedepannya jauh lebih baik ya. Malika, terima kasih banyak ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan semua rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, lakukanlah yang terbaik dalam setiap langkah dan berserahlah pada kekuatan Tuhan, karena tidak ada yang mampu mengalahkan atau menandingi kebesarannya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.